Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Juru Selamat pasti datang. Siapakah Juru Selamat kita? Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah pernah datang ke muka bumi ini akan datang kembali? Nah, dunia dan segala isinya adalah jalan-jalan hidup ketidakpastian. Hidup adalah misteri, tetapi firman Tuhan adalah kepastian. Kalau dunia dan segala isinya, jalan-jalan hidup yang sedang kita jalani di dunia ini, tidak ada yang pasti. Maka hari ini, firman Tuhan ingatkan kita semua tentang hal yang pasti. Ya dan amin. Yaitu kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kali. Wahyu 22 ke-6 dan ke-7 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan berbicara soal yang pasti dalam kehidupan. Kepastian itu adalah soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu harus diimani sebagai orang percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Sejak dulu juga orang bertanya, pertanyaan di antara orang Kristen juga, kapankah zaman ini akan berakhir? Katanya sudah mau habis, katanya Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak di antara kita yang tak lagi mempertanyakan hal ini. Bahkan tak ambil pusing. Akhirnya banyak orang Kristen terlena dan tertidur rohani, seperti 5 gadis yang bodoh. Di Yakobus 5 ke-7 dan 8 dinasihatkan kepada kita semua seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Yakobus menasihati kita untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh kesabaran. Kesabaran berbicara tentang daya tahan seseorang dalam menghadapi situasi apapun. Semangat yang tidak mudah patah. Jika kita peka menilai keadaan zaman ini, sesungguhnya dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya. Kita diingatkan untuk memiliki buah roh. Salah satunya adalah kesabaran atau daya tahan. Kalau kita tak punya kesabaran, kita tak akan mampu mencapai garis akhir. Apalagi di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan kita akan menghadapi banyak kesukaran. Tetaplah arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Jangan menyangka kedatangan Tuhan masih lama. Di 1 Tesalonika 5 ayat ke-2 sampai ke-6 dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Katakan amin. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Saudara, selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Adalah sia-sia menjadi orang Kristen sekian lama jika pada waktu Yesus datang, Yesus menolak kita. Tahukah kamu bahwa yang berhak masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba adalah orang-orang percaya yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kunci untuk dapat tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus berada adalah ketaatan. Bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen atau seberapa aktif kita terlibat dalam pelayanan. Bagi orang percaya, melayani Tuhan adalah sebuah keharusan. Ya, tapi jika pelayanan itu hanya sebatas aktivitas jasmania, apalagi disertai motivasi yang tidak benar, maka pelayanannya tidak akan mendapatkan upah di surga. Juru selamat kita, Yesus Kristus, akan datang menjemput semua kita orang percaya, umatnya yang hidup dalam ketaatan, yaitu ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. So pertanyaannya, bagaimana sikap ketaatan kita dalam menantikan kedatangan juru selamat kita? Yang pertama, berjaga-jaga selalu. Seperti seorang hamba yang bekerja di rumah tuannya dan tuannya sedang pergi jauh. Hamba itu tidak boleh lengah dan harus tetap giat bekerja sehingga ketika tuannya datang, si tuan mendapati hambanya sedang bekerja. Yang kedua, bersikap seperti petani.
Petani tahu dan mengerti cuaca atau musim. Karena itu, ia terus bekerja tanpa memperdulikan hujan atau panas terik. Terus mengolah tanahnya dan terus menabur. Dan sampai waktunya, dia pasti menuai. Lihat, karena kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi, maka kita harus menjaga hidup kita tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Sehingga ketika waktu yang dinantikan itu tiba, kita tidak akan tertinggal. Ingat, jangan sampai kita melupakan perkara-perkara rohani karena disibukkan mengejar harta dan kekayaan dunia ini. Padahal semuanya itu akan kita tinggalkan. Mari kita semakin giat mengumpulkan harta surgawi. Amin. Dan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin tampak jelas. Berjaga-jagalah selalu, sebab ia datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Berjaga-jagalah, karena juru selamat kita, Yesus Kristus, pasti datang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.